Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bagaimana kabarnya? Baik semuanya, sehat? Alhamdulillah kalau sehat dan baik. Alhamdulillah ya ibu-ibu, setelah kita melewati pandemi COVID-19, kita udah lama tidak berjumpa, akhirnya sekarang kita bisa berjumpa kembali, bisa bertatap muka pada kegiatan seperti biasa ibu-ibu, pembinaan kelompok Bina Keluarga Lansia Amarilis ya, Bina Keluarga Lansia Amarilis di Desa Tanontro. Nah, ibu-ibu, setelah pertemuan sebelumnya saya menjelaskan tentang 8 fungsi keluarga, sekarang saya ingin menjelaskan atau bercerita tentang lansia tangguh dengan 7 dimensinya. Apa itu? Ayo kita bahas satu persatu. Nah, ibu-ibu, sebelum saya menjelaskan 7 dimensi, kita harus tahu dulu, siapa sih lansia tangguh itu? Saya kah? Dia kah? Teman kita kah? Tetangga kita? Lansia tangguh adalah seseorang atau kelompok lansia yang sudah berumur di atas 60 tahun. Kemudian ada juga ciri-cirinya. Apa sih ciri-cirinya? Yang pertama itu sehat. Nah, kita semua sehat kan ibu-ibu? Nah, walaupun kantong kosong kita tetap sehat. Kita harus sehat ya ibu-ibu. Yang penting kita bisa makan. Yang kedua itu mandiri. Apa mandiri itu? Masih bisa mandi sendiri, masih bisa pakai baju sendiri, masih bisa membersihkan diri sendiri. Semuanya kita masih bisa sendiri. Yang ketiga itu ada aktif. Nah, kita masih bisa aktif, masih bisa berjalan, kemudian masih bisa ke warung sekedar untuk beli sayur. Kemudian produktif. Nah, kita masih bisa menghasilkan, masih bisa cuci piring, masih bisa masak, itu produktif. Ibu-ibu kita di sini semua termasuk gak lansia tangguh? Termasuk ya, kita semua di sini lansia tangguh. Lalu dimensi-dimensi itu apa sih? Dimensi itu adalah masa-masa yang harus kita jalani pada saat masa-masa lansia. Nah, itu ada 7 ibu-ibu. Yang pertama itu ada dimensi spiritual, kemudian dimensi intelektual, dimensi fisik, dimensi emosional, dimensi sosial kemasyarakatan, dimensi profesional vokasional, dan dimensi lingkungan. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama itu dimensi spiritual. Nah, dimensi spiritual ini kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Kenapa kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan? Kita ini kan sudah tua, artinya apa? Sebentar lagi kan, banyak-banyaklah kita beribadah, beramal. Nah, gak ada lagi nih waktunya kita untuk sholat tuh, nanti ajalah sholatnya gitu. Kita gak ada lagi waktu untuk seperti itu. Ibu-ibu bisa ikuti kegiatan-kegiatan pengajian subuh atau pengajian sore, kegiatan wirid, yasinan. Kan di sini ada kan kegiatan-kegiatan wirid dan yasinan setiap minggu. Kemudian yang kedua ada dimensi intelektual. Apa itu dimensi intelektual? Nah, itu bagaimana sih supaya lansia itu tidak cepat pikun? Nah, apa yang harus dilakukan supaya tidak pikun? Banyak-banyak berkegiatan. Kalau ada kegiatan-kegiatan di desa nih atau di kampung, silahkan diikuti. Ada kegiatan seperti ini misalnya perkumpulan, ikuti aja. Nah, itu dia dimensi intelektual. Supaya apa? Supaya otak kita ini gak beku, tidak tumpul, begitu. Kemudian yang ketiga itu ada dimensi fisik. Nah, dimensi fisik itu kita menyadari bahwa makin lansia, fisik kita itu kan semakin menurun. Ingatan, kemudian fungsi-fungsi tubuh atau fisik kita tuh kemampuannya semakin menurun. Nah, oleh karena itu, di dimensi fisik ini lansia diharapkan bisa menerapkan pola hidup sehat. Kita manfaatkan nih fisik yang masih sehat ini untuk apa? Untuk berjalan misalnya, untuk ikut senam lansia. Kan ada ya di sini senam lansia setiap setiap bulan ya senam lansia. Kemudian untuk ikut posyandu lansia dicek berkala.
itu harus diikuti ya Ibu. Selain itu juga Ibu harus menjaga pola makan. Kurangilah makanan-makanan yang bikin darah tinggi, yang bikin kolesterol naik dan sebagainya. Atau jika ada ibu-ibu nih yang memiliki sakit tertentu, misalnya sakit asam urat, itu dikurangi aja makanan sayuran-sayuran yang memicu asam uratnya kambuh. Kemudian yang keempat ada dimensi emosional. Nah, ini tuh terkait dengan pengelolaan emosi. Kontrol emosi kita, misalnya saat sedih, saat marah. Kita itu sebagai lansia itu harus selalu happy, harus selalu bahagia. Pikirin sesuatu-sesuatu yang positif, sesuatu-sesuatu yang menyenangkan. Lakukan juga sesuatu-sesuatu yang positif. Misalnya kita punya hobi memasak, punya hobi membuat kue, berkebun, silahkan lakukan sesuatu-sesuatu yang membuat hati kita itu senang. Kemudian yang kelima itu ada dimensi sosial kemasyarakatan. Nah, ibu-ibu, meskipun kita ini lansia, kita tidak boleh kuper. Tahu Ibu apa itu kuper? Kuper itu kurang pergaulan ya Bu ya. Kuper itu mengakibatkan kita menjadi kudet. Nah, apa itu kudet? Kudet itu kurang update, ibu-ibu. Kita jangan kuper dan yang menyebabkan kudet. Nah, kita jangan sampailah kita nggak tahu siapa sih yang hajatan di kampung ini. Lansia itu harus banyak bergaul, ikut pada kegiatan-kegiatan di desa, ikut arisan atau reuni misalnya. Ikut kegiatan-kegiatan seperti ini, kelompok BKL, silahkan diikuti. Lansia itu harus banyak kegiatan. Kemudian yang keenam ada dimensi profesional vokasional. Nah, ini itu lebih ke keahlian. Misalnya di sini ada ibu-ibu yang ahli menjahit, ahli menulis, ahli memasak, membuat kue, menganyam, silahkan. Itu silahkan dilakukan, silahkan diteruskan. Itu sudah bagus untuk lansia, untuk kegiatan-kegiatan lansia. Kemudian yang terakhir atau yang ketujuh, itu ada dimensi lingkungan. Nah, kalau dimensi lingkungan ini lebih ke arah kondisi lingkungan yang sesuai dengan lansia. Misalnya, kalau ibu-ibu sudah tidak sanggup berjalan ke kamar mandi, itu bisa menggunakan tongkat. Misalnya ibu-ibu takut terjatuh di kamar mandi, itu nanti silakan di kamar mandinya dibuatkan pegangan untuk di kamar mandi supaya tidak jatuh, memakai sendal. Lalu kemudian kalau ibu-ibu mau bepergian menggunakan kendaraan umum, usahakan pakai kendaraan umum yang ramah lansia. Misalnya ada bis yang khusus punya tempat duduk untuk lansia, itu silahkan. Itulah dia 7 dimensi lansia. Mungkin ibu-ibu ada yang mau ditanyakan? Oh baik, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, itu saja yang saya sampaikan pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi saya dan juga bagi ibu-ibu, disampaikan juga kepada teman-teman atau kepada teman-teman yang tidak bisa berhadir di sini. Baik ibu-ibu, akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali di pembinaan berikutnya.